Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rizka Saputri, NPM 2021-310-13, Prodi S1 Ilmu Gizi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan video edukasi tentang fungsi pengorganisasian. Apa itu organisasi? Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Sementara dalam dunia bisnis, organisasi merupakan sekelompok orang yang melakukan kolaborasi untuk mencapai tujuan secara komersial dengan struktur yang jelas serta memiliki budaya kerja khusus. Adapun fungsi dari organisasi tersebut ialah memberi arahan atau aturan serta pembagian kerja mengenai apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota dalam organisasi tersebut. Apa sih tujuan dari organisasi? Yang pertama yaitu meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, wadah yang digunakan untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan serta pembagian kerja yang jelas. Yang ketiga, wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan. Yang keempat, membantu setiap individu yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan pergaulan serta pemanfaatan waktu luang secara optimal serta bermanfaat. Yang kelima, wadah yang membantu mencari keuntungan bersama-sama dengan kerjasama yang sudah terbagi dengan baik. 6. Membantu untuk pengolahan lingkungan bersama-sama. Yang ketujuh, mencapai tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan yang telah menjadi tujuan awal sebuah organisasi tersebut. Manfaat organisasi bagi mahasiswa yaitu mengembangkan sifat kepemimpinan. Yang kedua, dapat memperluas pergaulan, membentuk pola pikir yang baik bagi mahasiswa, meningkatkan kemampuan berkomunikasi antar sesama anggota organisasi, mengasah kemampuan sosial yang biasanya manusia yang tergabung dalam organisasi memiliki sifat sosial yang tinggi dibanding mahasiswa yang tidak ikut organisasi, mengatur waktu, menentukan jati diri dalam lainnya. Adapun ciri-ciri dari organisasi, yang pertama memiliki anggota atau sekelompok orang di dalamnya yang berjumlah 2 orang atau lebih. Yang kedua, memiliki tujuan organisasi yang akan dicapai bersama. Yang ketiga, saling bekerja sama menjadi ciri khas utama dalam organisasi karena bagaimanapun setiap anggota yang ada di dalamnya harus bisa saling membantu untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, peraturan yang dibuat untuk kepentingan setiap anggota dalam organisasi tentu sangat penting untuk membatasi sumber dayanya. Yang kelima, pembagian tugas yang sinergis akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dalam organisasi tersebut. Ada 4 pilar dalam pengorganisasian. Yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, pengelompokan pekerjaan. Yang ketiga, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi. Yang keempat, koordinasi. Jenis organisasi. Yang pertama, organisasi informal. Yang kedua, organisasi formal. Yang ketiga, hybrid organization. Yang keempat, organisasi internasional. Yang kelima, organisasi rahasia. Konsep organisasi baik dan ideal. Suatu organisasi dikatakan ideal apabila sebagai berikut, yaitu organisasi mempunyai tujuan dan sarana untuk mencapai tujuan bersama-sama. Organisasi harus mempunyai aturan di mana aturan tersebut harus ditaati oleh setiap anggota. Organisasi termanajemen untuk mencapai tujuan maka diperlukan kerjasama tim. Organisasi harus terkoordinasi dalam tugas, di mana pemimpin yang baik yaitu pemimpin yang mengajarkan anggotanya sebelum memberikan perintah untuk dikerjakan. Adapun kesimpulan dari video edukasi ini yaitu organisasi merupakan suatu wadah bagi beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama. Organisasi juga dibuat sebagai wadah bagi orang-orang berkumpul dan bekerja sama secara rasional dan sistematis. Sekian video edukasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.